Saat sedang makan jagung bakar murah, pria itu tanpa sengaja menangkap sebuah ide bisnis besar. Ia melihat putranya kepanasan dan berkeringat karena jagung bakar super pedas itu. Namun sambil tersenyum sang anak berkata bahwa rasanya sangat enak. Dari situ pria tersebut menyadari bahwa orang-orang di daerah ini sangat menyukai makanan super pedas dan hampir semua makanan diberi saus cabai. Dari sinilah muncul ide di kepalanya untuk membuat keripik kentang pedas. Ia membeli banyak bungkus besar keripik dan membawanya pulang. Istrinya sedang cemas memikirkan uang sewa dan pengeluaran bulan itu, namun tetap percaya kepadanya dan membantu membeli berbagai macam cabai. Mereka berdua mulai membuat saus, tetapi saus buatan rumah pertama mereka rasanya sangat buruk. Putranya berkata bahwa mereka bekerja secara manual, sementara pabrik menggunakan teknologi untuk mengekstrak cabai, sehingga hasilnya 2 kali lebih pedas. Namun pria itu percaya bahwa makanan yang dibuat dari bahan alami dan asli adalah yang terbaik. Setelah mencoba berbagai jenis cabai dan melakukan tak terhitung percobaan, akhirnya mereka berhasil membuat saus pedas yang sempurna. Sang anak dengan gembira berkata bahwa rasanya sangat enak dan super pedas. Pria itu lalu menunjukkan produknya kepada perusahaan, tetapi manajer mengabaikannya karena ia hanyalah seorang petugas kebersihan. Ia pun langsung menelepon presiden perusahaan. Presiden mendengarkan ceritanya dengan serius dan meminta sampel. Begitu mencicipinya, matanya langsung berair. Keripik itu sangat pedas, tetapi rasanya luar biasa. Ia berjanji akan datang ke pabrik dalam 2 minggu untuk membicarakan kelanjutannya. Saat manajer mendengar kabar ini, ia marah besar dan memarahi pria itu di depan semua orang, mengatakan bahwa jika presiden tahu pabrik ini merugi, maka pabrik akan ditutup dan semua orang akan kehilangan pekerjaan dan semua itu akan menjadi kesalahannya. Pria itu mulai meragukan dirinya sendiri dan pulang dengan perasaan putus asa. Namun istrinya menyemangatinya dan berkata bahwa ia pasti akan berhasil. Pada hari kedatangan presiden, pria itu mengenakan setelan yang cukup rapi dan datang ke pabrik untuk presentasi. Namun ia tidak memahami istilah-istilah teknis. Ia menyingkirkan naskahnya dan mulai berbicara dari hati. Para direktur pabrik mengajukan pertanyaan teknis yang tidak bisa ia jawab dan orang-orang pun tertawa. Meski begitu, presiden tetap memutuskan untuk berinvestasi pada produk ini. Produksi pun dimulai, tetapi para pelanggan tidak membeli keripik tersebut sama sekali. Produknya benar-benar gagal. Direktur menghentikan produksi dan menyuruh pria itu berhenti bermimpi. Pria itu hancur dan merasa bahwa dirinya hanyalah orang kecil yang tidak akan pernah sukses. Saat itulah putranya berkata bahwa tidak ada satupun iklan tentang keripik tersebut. Pria itu langsung menyadari di mana letak kesalahannya. Ia menemui teman-teman lamanya yang agak terkenal nakal dan meminta bantuan mereka untuk membagikan sampel gratis di jalanan. Lalu ia dan keluarganya pergi ke supermarket dan membeli sendiri semua keripik pedas yang ada di rak. Para pembeli lain menjadi penasaran melihat hal itu. Pria itu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk langsung menceritakan produknya di tempat. Orang-orang pun terkesan dan mulai membeli keripik dengan cepat. Ketika presiden melihat laporan penjualan kuartal pertama, ia bertanya kepada direktur berapa anggaran iklan yang dihabiskan. Saat diketahui bahwa tidak 1 rupiah pun digunakan untuk iklan, ia langsung memerintahkan agar produksi ditingkatkan. Kali ini targetnya adalah 5 juta kotak. Semua lini pabrik berjalan dengan kecepatan penuh. Pabrik yang hampir ditutup itu kembali mempekerjakan para buruh dan dalam 6 bulan pabrik tersebut menjadi lebih besar dan lebih sukses dari sebelumnya. Dengan ragu-ragu pria itu bertanya, apakah sekarang ia bisa mendapatkan pekerjaan lain karena mimpinya adalah menjadi mekanik yang dihormati, tetapi permintaannya kembali ditolak. Manajer seperti biasa menyuruhnya membersihkan kamar mandi di lantai 2. Dengan terpaksa ia pergi ke sana dan di sana ia melihat presiden sedang menunggunya di depan sebuah pintu kantor. Presiden berkata bahwa ia juga pernah miskin dan mimpinya lah yang membawanya maju. Lalu ia menyelipkan sebuah kartu nama bisnis emas di bingkai pintu.